teman-teman, apa itu gaya? Seperti ini? Bukan. Seperti ini? Bukan juga. Atau seperti ini? Tentu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nova Indah Cahyati. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Berdoa selesai. Apakah kamu pernah bermain sepak bola? Tahukah teman-teman, ternyata bermain sepak bola adalah salah satu penerapan nyata gaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain dari penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kita mendorong atau menarik meja. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar orang yang pertama sedang mendorong meja ke arah kanan, dan gambar orang yang kedua sedang menarik troli ke arah kiri. Nah, tarikan dan dorongan yang dilakukan oleh orang tersebut dinamakan dengan gaya. Jadi, gaya diartikan adalah sesuatu yang menyebabkan perubahan gerak atau bentuk suatu benda akibat tarikan atau dorongan. Lambang gaya adalah F, berasal dari kata force. Satuannya Newton dan dilambangkan dengan huruf N. Dan alat ukurnya adalah neraca pegas atau dinamometer. Terdapat beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Dan yang terakhir, gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya sentuh. Misalnya gaya otot, gaya pegas, gaya mesin, dan gaya gesek. Disebut gaya sentuh karena munculnya gaya harus bersentuhan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada gaya tak sentuh. Misalnya gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Disebut gaya tak sentuh karena gayanya bekerja tidak bersentuhan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot. Jika kita mendorong meja dan meja menjadi bergeser, maka di situ sudah terjadi adanya gaya otot. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat kita saksikan pada penggaris plastik yang sudah digosokkan ke rambut yang kering dan dapat mengangkat sobekan kertas. Gaya listrik juga dapat kita rasakan saat kita menyentuh layar monitor komputer. Jari tangan kita akan terasa tertarik. Yang ketiga ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh pegas. Contoh gaya pegas adalah anak panah yang keluar dari ibu surya. Yang keempat, gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang ditimbulkan oleh mesin. Contoh gaya mesin adalah motor yang dapat bergerak. Yang kelima, gaya magnet.
Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contoh gaya magnet adalah besi tertarik oleh magnet dan pasir ditarik oleh magnet. Yang keenam ada gaya gesek. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang bergesekan. Gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gerak benda dan bersifat menghambat gerak benda tersebut. Gaya gesekan besarnya bergantung pada kasar atau halusnya permukaan dan besar atau kecilnya massa benda. Semakin kasar permukaan yang bergesekan, maka gaya gesekan akan semakin besar. Dan semakin besar massa benda, gaya gesekan juga akan semakin besar. Gaya gesekan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan loh. Gaya gesekan yang menguntungkan antara lain: yang pertama, sepatu dengan lantai. Karena adanya gaya gesekan, maka saat kita berjalan, kita tidak tergelincir. Yang kedua, sepeda dengan rem. Karena adanya gesekan rem dengan roda, maka pada saat akan terjatuh dapat dihentikan. Adapun gaya gesekan yang merugikan antara lain: yang pertama, roda sepeda motor menjadi tipis karena adanya gesekan antara roda dengan jalan. Yang kedua, engsel pintu menjadi rusak karena adanya gesekan pada engsel. Yang ketiga, onderdil motor atau mobil menjadi aus karena adanya gaya gesekan selama bergerak. Yang ketujuh, ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi bumi. Contoh adanya gaya gravitasi bumi adalah benda yang dilempar ke atas, maka akan kembali jatuh ke bumi. Selanjutnya, kita bahas resultan gaya atau perpaduan beberapa gaya. Terdapat dua kemungkinan untuk mencari resultan gaya. Yang pertama, jika gayanya searah. Jika beberapa gaya bekerja pada sebuah benda dan arahnya sama, maka tinggal kita tambah. F sama dengan F1 ditambah F2. Dan jika gayanya berlawanan arah, maka tinggal kita kurangi. F sama dengan F1 dikurangi F2. Berat dan massa. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi salah pengertian penggunaan massa dengan berat. Kedua kata tersebut sering dianggap bersinonim. Dalam ilmu fisika, antara berat dengan massa adalah berbeda. Perhatikan perbedaan antara berat dengan massa berikut. Berat dilambangkan dengan huruf W. Berat benda adalah besar gaya gravitasi yang diterima benda tersebut. Jadi berat benda besarnya berbeda-beda bergantung besar gravitasinya. Benda di kutub beratnya tidak sama dengan di khatulistiwa karena gravitasinya berbeda. Satuan berat adalah Newton karena berat sebenarnya adalah gaya. Massa. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa besarnya di mana-mana sama. Massa di bumi dengan di bulan adalah sama. Satuan untuk massa adalah kilogram. Hubungan antara berat dengan massa ditulis dalam bentuk rumus W sama dengan M dikalikan dengan G. Dengan W adalah berat benda, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan G adalah gravitasi, satuannya meter per detik kuadrat. Seorang ahli fisika bernama Sir Isaac Newton pada awalnya duduk di bawah pohon apel. Kemudian ia memperhatikan buah apel yang jatuh. Dan dia pun mulai berpikir, mengapa benda bisa jatuh ke bawah? Nah, berkat keuletan dan kepintarannya lah dia menemukan konsep teori gravitasi. Sir Isaac Newton mencetuskan 3 hukum. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika suatu benda dalam keadaan diam, maka benda akan tetap diam. Jika benda dalam keadaan bergerak, maka akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya-gaya yang mempengaruhi sama dengan 0.
Nah, untuk hukum 1 Newton ditulis persamaan matematisnya adalah sigma F sama dengan 0. Menurut hukum tersebut, seseorang yang naik sepeda di jalan yang datar agar dapat bergerak dengan kecepatan tetap, maka harus mengayuh sepedanya secara teratur untuk mengimbangi gaya gesekan yang terjadi, sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaban atau inersia. Karena menurut hukum ini, setiap benda selalu ingin mempertahankan keadaan semula. Benda yang asalnya diam cenderung akan tetap diam, dan benda yang asalnya bergerak cenderung akan selalu bergerak. Contoh hukum kelembaban adalah saat kita naik bus, sopir seketika menginjak rem, maka kita akan terdorong ke depan atau bergerak, karena asalnya kita bergerak. Hukum 2 Newton. Percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan gayanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis, hukum 2 Newton dituliskan A sama dengan F dibagi dengan M. Dengan F adalah gaya satuannya Newton, M adalah massa satuannya kilogram, dan A adalah percepatan benda satuannya meter per second kuadrat. Contoh hukum 2 Newton, perhatikan gambar berikut. Ada orang yang sedang mendorong mobil. Yang satu mobilnya memiliki massa 700 kg, dan yang satu lagi memiliki massa 2600 kg. Nah, semakin besar massa benda, maka percepatan geraknya akan semakin kecil. Artinya, mobil yang memiliki massa yang kecil akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan mobil yang massanya lebih besar. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika ada dua benda, benda satu memberikan gaya pada benda dua, maka benda dua juga akan memberikan gaya pada benda satu yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Gaya yang diberikan benda satu disebut gaya aksi, sedangkan gaya yang diberikan oleh benda dua disebut dengan gaya reaksi. Sehingga hukum 3 Newton sering disebut sebagai gaya aksi dan reaksi. Secara matematis, hukum 3 Newton ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah bola yang dilemparkan ke dinding akan terpantul, gaya yang diberikan bola ke tembok, tembok pun akan memberikan gaya kepada bola. Contoh soal. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek kecuali A. Halus dan kasarnya permukaan benda, B. Gaya berat benda, C. Luas permukaan benda yang bergesekan, atau D. Bentuk benda yang bergesekan. Pembahasan. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah, maupun perubahan bentuk benda. Gaya gesek adalah gaya yang memiliki berlawanan dengan arah gerak benda atau arah kecenderungan gerak benda. Faktor yang mempengaruhi gaya gesek antara lain halus kasarnya permukaan, luas permukaan benda, dan gaya berat. Sehingga bentuk benda tidak mempengaruhi gaya gesek. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Contoh soal yang kedua. Tentukan resultan gaya pada gambar tersebut. Pembahasan. Karena gaya yang bergerak searah, maka kita tambah. F sama dengan F1 ditambah dengan F2. Jadi F sama dengan 40 ditambahkan dengan 60. Maka F sama dengan 100 Newton. Dan karena arah keduanya ke kanan, maka ditulis 100 Newton ke kanan. Contoh soal yang ketiga. Sebuah benda bermassa 200 gram bergerak dengan percepatan 5 meter per second. Berapakah besar gaya yang bekerja pada benda tersebut? Pembahasan. Diketahui masanya adalah M sama dengan 200 gram. Kita ubah menjadi 2 kg. Tinggal dibagi 1000. Percepatan sama dengan A, yaitu 5 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah gaya atau F. Untuk menjawabnya, maka kita menggunakan rumus F sama dengan M dikalikan dengan A. Maka F sama dengan 2 dikali dengan 5. F sama dengan 10 Newton. Agar lebih memahami materi, teman-teman coba kerjakan soal-soal berikut ini ya.
Jawaban yang tepat adalah yang C, 5 Newton ke kanan. Jawaban yang tepat adalah B, 15 meter per second kuadrat. Gaya banyak diterapkan dalam kehidupan manusia. Lalu, apa saja ya manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari? Gaya otot membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mengangkat, menarik, memukul, mendorong, melempar, dan mengikat suatu benda. Kita menggunakan gaya otot di tangan. Gaya pegas membuat tempat tidur berpegas. Di dalam kasur terdapat pegas yang berfungsi menahan berat beban tubuh manusia. Gaya gesek. Gaya gesek pada rem dapat memperlambat laju kendaraan. Gaya magnet sebagai alat untuk mengangkat benda berat yang terbuat dari logam. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan semua benda memiliki berat. Dengan demikian, benda jadi tidak melayang-melayang di udara. Gaya listrik. Contoh pemanfaatan gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menjalankan berbagai peralatan listrik, seperti lampu, kipas, kulkas, TV, dan masih banyak lagi. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Teman-teman, sekarang adalah waktunya diskusi. Silakan teman-teman pause video ini untuk memulai diskusi. Nah, untuk teman-teman jangan lupa belajar dan membaca buku ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.